Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum nahul intihad dzakara tadhkira li fadat wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin hadirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Hikam, lebih tepatnya kitab An-Nahjul Atam fi Tablighil Hikam Shahibul Asl Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yang disusun ulang oleh Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada para ulama, para pemirsa, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ala diniyah wala kulliyatin sallallahu ala man nabi aslafna sallallahu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Iya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini ila an qala babut tawadhu. Laisa al-mutawadhi'u alladhi idza tawadha'a ra'a annahu fawqa ma sana'a, walakinna al-mutawadhi'a alladhi idza tawadha'a ra'a annahu duna ma sana'a. Laisa ora ana apa sapa al-mutawadhi'u sapa wong kang tawadhu alladhi iku kang idza tawadha'a nalikane tawadhu sapa mutawadhi ra'a mongko ningali sapa mutawadhi annahu ing temen setuhune mutawadhi iku fauqa ma iku tetep ing dalem sak dhuwure barang sana'a kang gawe sapa al mutawadhi. Walakinil mutawadhi'u bisa atau walakinnal mutawadhi'a lan tetapine utawi wong kang tawadhu iku alladzi iku wong idza tawadha'a nalikane tawadhu sapa alladzi ra'a mongko ningali sapa mutawadhi annahu ing temen setuhune mutawadhi iku dunama iku tetep ing dalem sak ngisore barang sona akan gawe sapa alladzi. Jadi masih membahas tentang tawadhu ya, dimana pertemuan sebelumnya telah kita sedikit uraikan mengenai pengertian dari tawadhu. Tawadhu itu merupakan masdar dari tawadhu'a, tafa'ala, 5 huruf. Untuk sulasi mujarradnya itu adalah wadha'a, yadha'u wadha'an, yang artinya meletakkan. Sehingga tawadhu itu adalah berupaya untuk menjatuhkan dirinya, meletakkan dirinya di bawah orang lain atau makhluk yang lain. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, mengutip dari Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan at-tawadhu'u huwa mujahadatun nafsi fi wad'iha wa suqutiha. Tawadhu itu adalah melawan atau perlawanan terhadap hawa nafsu agar bisa menundukkannya atau menjatuhkannya. Nah, sehingga seseorang yang tawadhu itu tidak akan mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah orang yang tawadhu. Tidak mungkin. Sehingga biasanya ketika kita baca manakib atau biografi dari para aulia, para ulama, para tokoh-tokoh sufi, mereka tidak akan mengaku bahwa dirinya soleh, bahwa dirinya adalah orang yang takwa, bahwa dirinya adalah orang yang tawadhu dan seterusnya. Tapi justru sebaliknya, mereka itu menganggap dirinya lebih rendah bahkan dari
qama sana Nyambung. walakinnal mutawadhi'a alladhi idza tawadha'a ra'a annahu duna ma sana. Jadi bukanlah seseorang yang tawadhu itu adalah ketika dia melakukan tawadhu, mengaplikasikan tawadhu, kemudian dia melihat bahwa upaya yang telah dilakukan itu merupakan upaya yang dia mengaku bahwa upayanya itu adalah upaya yang maksimal. Bukan seperti itu orang yang tawadhu itu. Tapi sebaliknya, orang yang tawadhu yaitu adalah ketika dia bertawadhu, maka dia melihat bahwa dia itu lebih rendah dari apa yang dia perbuat. Contohnya seperti ini. Orang yang tawadhu misalnya ketika ada seorang ulama yang tentunya seorang ulama dia memiliki keilmuan yang luas. Nah, ketika dia itu bertawadhu atau mengaplikasikan tawadhu ke dalam dirinya, dia itu tidak akan mengaku bahwa dia adalah ulama yang terbesar yang ada di daerahnya atau di kotanya atau di provinsinya atau di pulaunya. Bukan, tidak akan seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika dia tawadhu, maka yang dia akui itu adalah dia adalah seseorang yang paling bodoh di antara orang-orang yang lain. Nah, sehingga ketika tawadhunya itu benar-benar, ya dia tidak akan mengakui bahwa dirinya itu berhak untuk memiliki atau pantas disebut sebagai ulama kalau memang objeknya itu ilmu. Atau dalam ibadah misalnya, seseorang yang tawadhu dalam ibadah, dia melaksanakan puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa dahar, bahkan kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ketika dia ditanya, sudah berapa tahun engkau berpuasa wahai syekh misalnya, ya dia tidak menjawab, alah saya masih belajar puasa, nggak tahu udah berapa tahun. Nggak bakal terbuka dirinya itu, tidak bakalan terbuka. Kenapa? Ya karena dia merasa meskipun dia sudah puasa setelah sekian lama, jadi puasanya belum tentu mencapai kualitas yang maksimal, kualitas yang baik, sehingga boro-boro puasanya itu atau dia pede dengan puasanya, nggak mungkin. Atau pede dengan banyaknya sholat sunnah yang dia laksanakan, tidak mungkin. Atau banyaknya zikiran wiridan yang telah dia lakukan, tidak akan mengaku demikian. Sehingga ketika ditanya, ya saya masih belajar zikir, ya kan? Saya masih belajar sholat, saya masih belajar puasa, dan saya masih belajar ilmu, gitu. Nah, seperti inilah gambaran dari orang tawadhu yang sebenarnya. Itu ya. Itu untuk makna global dari hikmah kedua dari bab tawadhu ini, yaitu laisal mutawadhi'u alladhi idza tawadha'a ra'a annahu fawqa ma sana' walakinnal mutawadhi'a alladhi idza tawadha'a annahu ra'a annahu duna ma sana'. Jadi begitulah kurang lebih gambaran dari orang yang tawadhu, di mana orang yang tawadhu itu dia tidak akan merasa dirinya sudah melakukan ini itu. Tapi sebaliknya, orang yang tawadhu itu dia merasa bahwa dia belum melakukan apa-apa. Meskipun sudah melakukan apa-apa, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu belum apa-apa, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian para ulama membagi tawadhu itu menjadi dua bagian. Ada tawadhu yang sifatnya mujahadah, masih proses menuju tawadhu. Yang namanya proses menuju tawadhu, ya berarti kan itu merupakan kepura-puraan gitu tuh. Jadi gini,
berproses. Yang kedua, itu sudah menjadi sifat atau sudah menjadi watak dalam dirinya. Gitu. Sehingga yang pertama itu tawadhu yang masih berproses itu berlaku bagi kalangan muridin, sairin, salikin yang masih berproses menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kalau yang kedua, tawadhunya itu sudah hakiki, sudah benar-benar tawadhu. Jadi tawadhu itu sudah tertanam di dalam perilakunya, di dalam perbuatannya, sehingga ketawaduan yang ada dalam dirinya itu bukan kepura-puraan lagi. Dan yang kedua ini adalah tawadhu bagi kalangan arifin atau mereka yang sudah mencapai kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gitu ya. Nah, sehingga ketika kita itu masih berada pada makom, katakanlah makom ya, atau posisi sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa taala, ya tawadhu itu ya, tawadhu dari kita itu ya masih pura-pura, belum sebenar-benarnya tawadhu. Kenapa? Ya, biasanya kan ketika kita berkenalan, bertemu dengan orang yang baru, belum kenal siapa kita, ya kita pura-puranya saya ini bukan siapa-siapa gitu. Yang nanti pada ujungnya ketika dia sudah mengetahui status dari kita, ya, kepribadian yang ada dalam diri kita dan seterusnya, kemudian dia masih mengharapkan pujian atau penghormatan orang lain kepada dirinya, bisa jadi seperti itu. Dan ini memang masih berlaku bagi kalangan sairin seperti kita gitu ya, mudah-mudahan. Nah, kalau yang kedua enggak, ketawaduan mereka kepada siapapun dan kepada apapun itu sudah hakiki, sudah benar-benar, sudah merasuk ke dalam perilaku mereka, perbuatan mereka, tingkah laku mereka. Jadi sudah tidak dibuat-buat lagi. Kalau tadi kan berarti dibuat-buat, tuh kan. Kalau yang sekarang, kalau bagian yang kedua ini enggak. Nah, sehingga hal inilah merupakan muqaddimah atau pendahuluan dari hikmah yang ketiga dari bab tawadhu dalam kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam yang kita baca sekarang. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, at-tawadhu'ul hakiki makana nasyi'an an syuhudi azamatihi wa tajalli sifatihi. Kata beliau, at-tawadhu'ul hakiki utawi tawadhu kang bangsa hakiki sebener-benere iku huwa ya tawadhu, iku tawadhu iku ma barang kana kang ono apa ma iku nasyian, iku kang cukul an syuhudi azamatihi, saking penyaksian atau nyaksiaken keagungan Allah, wa tajalli sifatihi, lan tajalline sifate Allah. Jadi di sini menjelaskan tentang hakikat dari tawadhu itu seperti apa sih? Kan tadi hakikat dari tawadhu atau tawadhu yang hakiki itu hanya ada pada kalangan arifin. Arifin atau orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu sudah katakanlah memiliki kualitas kerohanian yang jernih. Hati mereka itu sudah dikeluarkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, iri, dengki, hasud, sombong, pamer, dan segala rupanya, hubul jah, hubur riyasah, dan seterusnya. Itu sudah hilang dari mereka, sehingga ketika mereka mengenal dirinya, maka kerohanian mereka, rasa mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti dia termasuk golongan ahli ma'rifat. Dia mengenal dengan Allah taala, dekat dengan Allah taala, tahu apa saja yang Allah taala inginkan. Dia bisa komunikasi dengan Allah taala, bahkan saling berbagi rahasia. Allah taala mencurahkan rahasianya kepada ahli ma'rifat ini, arifin ini. Begitu juga dengan
ahli ma'rifat ini dia mencurahkan rahasia-rahasia tajallinya atau penampakan dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali lagi kepada makna la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Yang dia saksikan hanya wujud hakikinya Allah taala. Dia tidak menyaksikan wujud hakiki dari dirinya karena wujud dirinya itu bukan hakiki, wujudnya sirna. Itu kan? Kemudian ketika dia melihat sesama makhluk, baik itu dari kalangan manusia, kalangan jin, kalangan malaikat, hewan bahkan, sampai hewan sekalipun, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, semuanya memiliki wujud yang sama dengan dirinya, yaitu wujud ghair hakiki atau wujud majazi. Sehingga karena dia dengan semua makhluk itu memiliki wujud yang sama, yaitu wujud ghair hakiki, ya maka dia tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada mereka. Dan justru sebaliknya, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, man ra'a annahu annahu aula minal kalbi fahuwa mutakabbirun haqqan. Kata Imam Zunnun al-Misri, seorang ahli sufi yang terkenal di masanya dan salah satu tokoh dari Risalatul Qusyariyah, beliau mengatakan, barang siapa yang melihat, memandang, meyakini bahwa dirinya lebih utama bahkan dari anjing sekalipun, maka sesungguhnya dia telah takabur, dia telah memiliki jiwa yang sombong, yang sebenar-benarnya. Kenapa? Ya karena dia tidak melihat keagungan Allah Ta'ala yang ada pada makhluk-makhluknya, meskipun makhluk itu adalah anjing gitu. Nah sehingga dari mana dia itu merasa lebih tinggi, sementara wujud manusia dengan wujud selain manusia atau sesama manusia itu sama-sama memiliki wujud yang ghair hakiki. Itu tuh. Makanya dalam kesempatan yang lain Imam Zunnun al-Misri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man arada tawadhu falyuwajjih nafsahu ila 'azamatillah fa innaha tadzubu wa tasghur wa man nadhara ila sultanillah dhahaba anhu sultanu nafsihi lianna an-nufusa kullaha mahquratun inda haibatih. Barang siapa yang menginginkan sifat tawadhu, maka hadapkanlah dirinya kepada keagungan Allah Ta'ala. Oke, bentar lagi ya, ini penutup nih. Barang siapa yang menginginkan tawadhu, maka hadapkanlah dirinya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pantas diri kita, jiwa kita, nafsu kita dihadapkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan pantas, bahkan sebaliknya diri kita ini akan meleleh di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dia pandang, yang dia lihat hanyalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluk yang di alam semesta ini. Dan ini, ketawaduan yang seperti ini hanyalah dimiliki oleh mereka, yaitu kalangan-kalangan para ahli ma'rifat. Maka di sini at-tawadu'ul hakiki huwa makana nasyi'an an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Ini hanya berlaku bagi kalangan ahli ma'rifat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang-orang yang ahli ma'rifat, atau setidaknya kita ini termasuk orang-orang yang mahabbah, orang-orang yang cinta kepada ahli ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengajian hikam pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.